Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 atau disingkat ASAS semester 1 pada sekolah dasar negeri atau swasta atau bisa juga madrasah ibtidaiyah tahun pelajaran 2025-2026 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Untuk hari atau tanggalnya nanti disesuaikan di sekolah kalian masing-masing, tentunya akan dilaksanakan di tahun ajaran 2025 ini. Biasanya di akhir tahun sekitar bulan November dan Desember. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Peran utama dari BPUPKI dalam sejarah kelahiran Pancasila adalah A. Menetapkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, B. Melawan penjajah dengan melakukan perang, C. Membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, D. Menunjuk Soekarno-Hatta sebagai presiden. Ya, sahabat belajar semuanya, peran utama dari BPUPKI, ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam sejarah kelahiran Pancasila itu adalah membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 2. Salah satu peran para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila adalah mampu menghargai perbedaan. Hal tersebut tercermin dalam sikap A. Perlakuan yang diskriminatif terhadap agama tertentu, B. Menyatukan berbagai usulan dan gagasan dari berbagai anggota, C. Pusat pemerintahan berada di Jawa karena budaya Jawa yang paling baik di Indonesia, D. Mengabaikan gagasan dari orang yang berasal dari budaya minoritas. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kata kuncinya adalah menghargai perbedaan. Dan di sini yang mencerminkan menghargai perbedaan adalah menyatukan berbagai usulan dan gagasan dari berbagai anggota. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Sikap keteladanan dari para pendiri bangsa adalah memiliki sikap patriotisme. Arti dari patriotisme adalah A. Berjuang untuk kepentingan pribadi, B. Menolak ikut serta dalam acara upacara bendera, C. Rasa cinta dan kesetiaan kepada tanah air, D. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini arti dari patriotisme itu intinya adalah cinta pada tanah air, cinta pada negara Indonesia. Oleh karena itu di sini jawaban yang paling tepat adalah rasa cinta dan kesetiaan kepada tanah air. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Bekerja sama dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama merupakan cerminan dari sila ke A1, B2, C3, dan D4. Ya, sahabat belajar semuanya, bekerja sama dalam memecahkan masalah itu tujuannya intinya untuk rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan ini ada pada sila ketiga. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 5. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka akan tercipta A. Masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera, B. Memicu korupsi dan berbagai bentuk dalam berbagai bentuk, D. Konflik yang berkepanjangan dari berbagai kelompok.
Ya, sahabat belajar semuanya, dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka di sini akan tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Hal ini sesuai di sila yang ada di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Berikut ini kebiasaan yang mencerminkan berperilaku Pancasila adalah A. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Lah ini salah ya. B. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Lah ini nampaknya ini jawabannya ya. Kemudian C. Menyebarkan informasi yang tidak terbukti kebenarannya. Ini salah ini. D. Merusak lingkungan alam di sekitar tempat tinggal ya, merusak lingkungan. Jadi yang benar adalah yang B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Meneladani nilai keadilan sosial berarti berupaya untuk A. Patuh kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. B. Mempersatukan perbedaan masyarakat yang beragam. C. Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga. D. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya sahabat belajar semuanya, di sini kata kuncinya adalah nilai keadilan sosial. Maka dalam jawabannya yang ada kaitannya dengan meneladani nilai keadilan sosial adalah ini. Ya, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Berikutnya kita ke soal nomor 8. Menghargai keyakinan dan agama dari orang lain merupakan wujud dari menghargai keyakinan dan agama dari orang lain merupakan wujud dari A. Toleransi, B. Diskriminasi, C. Separatis, D. Anarkis. Ya, ketika kita saling menghargai keyakinan dan agama orang lain, kita tidak mengganggu, kita menghormati, dan tercipta kerukunan, itu namanya toleransi ya, sahabat belajar semua. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 ya. Membiasakan diri untuk menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekitar agar tercipta rasa persatuan merupakan wujud dari menciptakan A. Rasa khawatir, B. Rasa kecewa, C. Rasa benci, D. Rasa persatuan. Ya sahabat belajar semuanya, dengan kita membiasakan diri untuk menghargai perbedaan budaya, maka nanti akan terwujud rasa persatuan. Sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 10. Memberikan suara dalam pemilihan presiden merupakan A. Rasa kemanusiaan, B. Memberi kesempatan korupsi, C. Pelaksanaan prinsip demokrasi, D. Prinsip otoriter. Ya sahabat belajar semuanya, ketika kita memberikan suara dalam pemilihan presiden, ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi. Karena apa? Untuk memberikan suara nanti kan ada katanya dengan musyawarah, yang mana di situ dengan suara terbanyak nanti yang akan menjadi presiden. Hal ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 11. Norma kesopanan mengajarkan kita untuk menjadi A. Melakukan tindakan atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan, B. Orang yang sopan dan menghormati orang lain dalam setiap interaksi, C. Merendahkan atau menghina orang lain dengan cara verbal atau fisik, D. Memperlakukan orang dengan tidak adil, ini berdasarkan suku dan ras tertentu. Jadi sahabat belajar semuanya, di sini yang ada kaitannya dengan norma kesopanan itu adalah B. Orang yang sopan dan menghormati orang lain dalam setiap interaksi. Adapun di sini merusak atau mencemari lingkungan, ini bukan norma kesopanan. Menghina di sini juga
bukan norma kesopanan. Memperlakukan orang dengan tidak adil, ini juga bukan norma kesopanan. Jadi yang jelas jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12 ya. Norma yang ditetapkan secara resmi dibuat oleh pemerintah dan disahkan melalui undang-undang disebut A. Norma kesopanan, B. Norma agama, C. Norma hukum, D. Norma daerah. Ya, di sini kata kuncinya sahabat belajar semuanya, norma yang ditetapkan secara resmi dibuat oleh pemerintah dan disahkan melalui undang-undang itu adalah norma hukum, sahabat belajar semua. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 13. Secara umum, norma berperan dalam mengatur A. tingkah laku dan interaksi sosial, B. kepentingan pribadi, C. kebebasan berekspresi, D. ruang privasi. Jadi sahabat belajar semuanya, secara umum norma itu berperan dalam mengatur tingkah laku dan interaksi sosial. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 14. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain merupakan salah satu dari penerapan A. norma hukum, B. norma agama, C. norma kesopanan, D. norma adat. Ya sahabat belajar semuanya, di sini mengucapkan kata permisi itu merupakan tanda-tanda orang yang sopan waktu melewati orang lain. Jadi di sini adalah ada kaitannya dengan norma kesopanan. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15 ya. Mengikuti aturan lalu lintas dan mentaati rambu-rambu jalan raya mencerminkan penerapan A. norma kesusilaan, B. norma masyarakat, C. norma hukum, D. norma kesabaran. Ya sahabat belajar ke kita semuanya, mengikuti aturan lalu lintas, mentaati rambu-rambu jalan raya itu merupakan penerapan norma hukum. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 16. Memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain disebut A. norma agama, B. norma kesopanan, C. norma hukum, dan D. norma daerah. Ya sahabat belajar semuanya, memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain itu disebut dengan norma kesopanan. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 17. Dasar utama dalam penerapan norma agama: A. berasal dari hati sanubari manusia, B. sesuatu yang dianggap pantas dan tidak pantas di masyarakat, C. keyakinan terhadap Tuhan dan kitab suci, D. kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Ya sahabat belajar semuanya, di sini dasar utama dalam penerapan norma agama ini ada kaitannya dengan keyakinan terhadap Tuhan dan kitab suci. Ya, jadi jawabannya di sini adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 18. Terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia, yaitu A. norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, B. norma lalu lintas, berkendara dan menyeberang jalan, C. norma kesehatan, sekolah, pasar, dan jalan raya, sekolah, pasar, dan jalan jalan raya ya. Kemudian D. norma keuangan, pendidikan, sosial, dan pertemanan. Ya sahabat belajar semuanya, di sini perlu kalian ingat bahwa 4 norma yang berlaku di Indonesia itu antara lain ada norma agama, ada kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 19 dan 20 ya.
Pentingnya memahami hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat agar A. tidak memiliki tanggung jawab dalam hidup, B. terjadi hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat, C. memelihara permusuhan yang telah terjadi, D. sering terjadi pelanggaran hukum dari masyarakat. Ya sahabat belajar semuanya, pentingnya memahami hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu agar terjadi hubungan yang harmonis dalam masyarakat sehingga terjadi kerukunan yang ada dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah B sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 20. Dalam membuat tata tertib di lingkungan masyarakat, penting bagi kita untuk melibatkan semua pihak dalam musyawarah agar A. tidak bisa menyuarakan pendapat, B. kurang mengumpulkan berbagai sudut pandang, C. ketidakpatuhan dari aturan yang telah dibuat, D. keputusan yang diambil dapat mewakili beragam sudut pandang. Ya sahabat belajar semuanya, dalam membuat tata tertib lingkungan masyarakat itu penting bagi kita untuk melibatkan semua pihak dalam masyarakat. Itu tujuannya adalah keputusan yang diambil itu dapat mewakili beragam sudut pandang. Jadi jawabannya adalah D sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, kita cukupi sekian ya untuk pembahasan soal pada kesempatan video ini. Adapun soal berikutnya nanti akan kita bahas pada soal-soal berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, menyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.